Oke, jumpa lagi dengan saya Reza di sablonbogor.com. Ya, kali ini kita akan membahas untuk kalangan muda seringkali menggunakan jaket. Ada yang bomber, jaket bomber, dan windbreaker. Nah, bagus mana antara kedua itu? Yuk kita simak penjelasannya selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada dua jaket, ada yang jaket bomber dan sebelah kiri ada di windbreaker. Nah, di sini apa perbedaan dan bagus mana mereka? Nah, kita bahas yang windbreaker dulu. Nah, windbreaker kalau di bahasa Inggrisnya windbreaker berarti windbreaker pemecah angin ya, kayak interwind, kayak masuk angin ya. Jadi interwind lagi. Jadi windbreaker ini biasanya digunakan untuk memecah angin. Jadi kalau ketika teman-teman digunakan ya untuk biar nggak terlalu masuk angin lah. Nah, bedanya atau ciri khasnya dia ini, kalau untuk windbreaker selalu memiliki hoodie atau kupluk kalau bahasa Indonesianya, hoodie. Nah, ini yang pertama, yang kedua, biasanya dia lebih ringan dibanding dengan jaket bomber karena windbreaker seringkali dipakai juga untuk kalau running atau penurunan untuk running atau maraton biar teman-teman yang mau membakar kalori atau mengeluarkan keringat lebih bagus menggunakan windbreaker karena biar kalori atau keringatnya lebih keluar. Nah, dia di bawahnya biasanya hanya menggunakan tali seperti ini karena ini bisa dikencengin ya teman-teman. Biasanya windbreaker seperti ini di bawahnya polos tapi digunakan tali. Begitupun di ujungnya hanya menggunakan karet saja, karet biasa. Nah, tapi tergantung juga, biasanya windbreaker itu ada yang tanpa lapis, ada yang ada lapis. Nah, kalau semakin besar atau lapisannya semakin tebal, yaitu semakin tebal juga dia jaketnya. Biasanya untuk windbreaker sederhana tanpa lapis, dia jadi lapisnya yang tipis-tipis aja, jadi agak ringan penggunaannya. Oke, itu yang windbreaker. Selanjutnya untuk jaket bomber. Nah, jaket bomber ini terkenal pada saat Perang Dunia Pertama ketika pilot dari Amerika sering menggunakan jaket ini. Biasanya itu pada aslinya mereka menggunakan kulit atau leather. Tapi karena modifikasi di sini juga biar lebih ekonomis dan lebih gampang juga mencarinya, biasanya diganti dengan bahan-bahan taslan atau mikro. Nah, ciri khasnya dia untuk jaket bomber tidak memiliki hoodie, jadi hanya menggunakan bur. Ini bur ya, bur karet di atasnya. Jaketnya juga biasanya lebih tebal, untuk penggunaannya ada lapis dalam, ada ininya, dan biasanya dengan ciri khas kantong di sini yang serbaguna bisa digunakan, dan kantong di bawah sini. Dan bagian bawahnya beda dengan windbreaker tadi. Kalau untuk bomber di bawahnya pakai bur atau karet ya. Ya biasa di konveksi disebut bur ya di sini. Dan ujungnya juga pakai bur. Nah, itu perbedaannya dari kalau jaket bomber dia tidak memiliki hoodie dan biasanya lebih tebal jaketnya. Jadi agak berat dibandingkan dengan windbreaker tadi. Nah, ternyata ini ide dari konsumen. Kita pernah dapat pesanan yang mau windbreaker, mau juga jaket bomber. Nah, contohnya seperti ini. Nah, uniknya teman-teman, si hoodie-nya ini bisa dirapikan karena ada kantong di belakangnya. Jadi, seperti ini. Nah, kalau tidak digunakan bisa dirapikan dan dimasukkan ke dalam resleting. Ketika mau dipakai, tinggal dibuka. Ketika nggak digunakan, hoodie-nya bisa dilepas gitu. Oke, nah, ini untuk teman-teman yang mau kombinasi untuk antara hoodie dan windbreaker. Gitu dia. Oke, nah teman-teman, itu dia perbedaan dari jaket windbreaker dan jaket bomber. Bagusan mana, itu tergantung juga teman-teman fungsinya nanti mau kemana. Kalau untuk santai, untuk dipakai bermotor atau apa sih ya, pakai yang windbreaker. Kalau yang jaket bomber biasanya lebih ke fashion atau penggunaan untuk yang lebih, untuk menjaga dingin yang lebih kuat, karena dia biasanya lebih tebal. Nah, bagusan mana? Komen di bawah ya, kita diskusi bareng-bareng gayamu yang mana yang enak. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya biar kita selalu semangat untuk membantu sebanyak-banyaknya orang, memudahkan mereka untuk memilih konveksi dan memilih bahan yang ingin digunakan untuk seragam dan lainnya. Oke? Terima kasih.